Asam lambung naik sebagai alasan cerdas saya untuk justru menjauhkan saya dari sehat. Bersama saya Derai, kita di kelas pakar. Saya tidak bisa olahraga, Mas Ade. Kenapa? Karena saya suka asam lambung saya naik. Saya tidak bisa puasa, Mas Ade, karena asam lambung saya naik. Saya harus makan pagi, Mas Ade, karena asam lambung saya naik. Benar atau salah, teman-teman sekalian? Jawabannya adalah benar. Semuanya benar. Karena apa? Karena saya langsung loncat dulu ya ke dalam satu konklusi aja ya. Bahwa pada dasarnya teman-teman sekalian, berbicara arsitek sistem kekebalan tubuh kita, palang pintunya itu adalah persepsi. Persepsilah yang akan menjadi komando center untuk memberikan instruksi. Nah, ketika kita mengasosiasikan sesuatu sebagai ancaman, maka responnya akan stress respon yang terjadi. Itu yang disebut namanya fight or flight. Tapi ketika kita mengasosiasikan itu sebagai sesuatu yang mungkin menguatkan hati, yang menyenangkan, pada saat itu yang terjadi adalah relax respon. Pada saat itu aktivasinya disebut namanya rest and digest. Ya, saya izin dulu buat awalnya. Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian, ketika kita mengasosiasikan, kita bilang, waduh kalau seandainya saya telat makan Mas Ade, kalau seandainya saya puasa, kalau seandainya saya tidak makan pagi, maka saya asam lambungnya naik. Jawabannya benar, kenapa? Karena kita buat investigasi di sana. Ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, karena saya merasa, wah saya nanti nggak boleh makan pagi nih, wah saya nanti nggak dikasih makan nih. Atau misalnya, tadi dikatakan misalnya, oh kalau seandainya nanti puasa, nanti berarti nutrisi saya akan kurang dan sebagainya. Apapun yang ada di kepala kita, teman-teman sekalian, itu yang akan menginstruksikan kepada tubuh kita untuk merasa puasa sebagai sebuah ancaman. Nah, ketika kita terancam, apa yang terjadi dengan respon tubuh kita, teman-teman sekalian? Kemampuan kita untuk menyerap vitamin, mineral, protein itu pasti kurang. Kemampuan kita untuk misalnya dalam hal misalnya muscle tension terjadi. Kemampuan kita misalnya dalam hal memproduksi, nah salah satunya saya langsung masuk aja, yaitu adalah asam lambung kita, itu yang disebut namanya hydrochloric acid. Nah, kemampuan untuk memproduksi itu tidak terjadi. Kan teman-teman tahu, kalau kita relax, kita mengaktifasi yang namanya rest and digest. Rest and digest artinya apa? Badan tumbuh dan kembang. Dia memproduksi berbagai hal, regenerasi, reproduksi, badannya merecover, healing, dan sebagainya. Nah, pada saat badan berada di dalam situasi relax respon, maka salah satunya adalah badan tentu memproduksi asam lambung yang cukup. Nah, tapi kebalikannya pada saat kita berada dalam stress respon, badan tidak menciptakan asam lambung yang cukup. Nah, pertanyaannya apa hubungannya antara asam lambung yang cukup dengan asam lambung naik? Nah, teman-teman sekali lagi, membayangkan tubuh kita ya, ini sebenarnya tubuh kita secara mungkin umum ya kalau teman-teman tahu. Jadi waktu kita masukin makanan ke dalam tubuh, ke mulut kita, itu ada pipa makanan kita sebelum masuk ke dalam lambung kita. Nah, pipa kita di ujungnya itu ada katup, teman-teman sekalian. Nah, katup itu kalau terbuka, maka asam lambung kita naik ke atas. Jadi saya izin meluruskan kembali lagi, konsep yang namanya asam lambung naik itu adalah bukan kenaikan karena produksinya, asam lambungnya, oh ya asam lambungnya produksinya terlalu berlebihan. Bukan, tapi kenaikan dalam hal ini adalah karena perpindahan lokasi dari bawah naik ke atas. Makanya terjadi disebutnya reflux. Makanya penyakitnya yang berhubungan dengan asam lambungnya naik ke atas, makanya disebutnya GERD. Karena dianggap bahwa terjadinya asam lambungnya terjadi reflux naik ke yang namanya pipa makanan, terkenal dengan namanya esofagus kita. Nah, makanya terjadi heartburn dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulan dari cerita ini teman-teman berarti bilang, oh berarti Mas Ade, kalau seandainya katupnya tertutup, dia nggak naik dong? Iya, gimana caranya supaya katupnya tertutup? Yaitu adalah pada saat kita punya kemampuan untuk memproduksi asam lambung yang cukup. Nah, teman-teman sekalian, saya mau mengatakan sama teman-teman sekalian, ketika kita berpuasa atau diminta berpuasa untuk menjalankan puasa sebagai sebuah ibadah di bulan Ramadan, kita dengan senang hati melakukannya. Karena apa? Karena kita mengasosiasikan puasa sebagai sebuah sesuatu yang menguatkan atau sebagai ibadah. Tapi ketika di non bulan Ramadan, ketika kita disuruh puasa, kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman. Nah, makanya kenapa uniknya tubuh manusia berbicara persepsi atau asumsi kita lah misalnya yang menjadi komando center terhadap instruksi kepada tubuh kita,
itu dia tidak mengenal, bukan tidak mengenal ya, tapi lebih kepada bukan hanya semata-mata kebenaran yang sifatnya general atau yang umum yang dia jadikan sebagai komando center, tapi dia lebih spesifik fokus kepada kebenaran yang dianggap secara personal. Jadi selama teman-teman data dan informasi di kepalanya terbatas atau mungkin tidak akurat, tapi teman-teman membuat satu identifikasi dengan isi kepala teman-teman tersebut yang dengan data terbatas dan tidak akurat, maka pada saat itu badan akan membuat satu instruksi. Aduh, saya kayaknya nggak bisa deh kalau seandainya, misalnya kalau saya nggak makan nanti saya lemes. Jawabannya pasti lemes. Saya kalau seandainya misalnya nggak makan Mas Ade, nanti saya nggak bisa mikir. Pasti nggak bisa mikir. Tapi balik lagi teman-teman sekalian, kalau seandainya hal itu yang benar-benar terjadi, berarti harusnya di bulan Ramadan itu semua kaum muslimin dan muslimah itu yang punya masalah asam lambung harusnya nggak bisa menjalankan ibadah. Tapi ternyata bisa. Nah dari sinilah makanya kita buat satu investigasi. Teman-teman sekalian, jadi sekali lagi, bagaimana ceritanya sampai kita mengalami yang namanya hypochlorhydria, yaitu adalah terminologi yang kita pakai pada saat dimana badan tidak punya kemampuan untuk memproduksi asam lambung kita. Makanya kenapa terjadi berbagai permasalahan. Mulai dari ketidakmampuan kita untuk mencerna protein, masalah akhirnya jadi kembung, jadi GERD, atau apa ya, banyak hal-hal yang kita rasakan yang teman-teman bisa rasakan, mungkin kok rasanya jadi panas dan sebagainya. Nah hal itu ya teman-teman kita lihat, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah balik lagi ya teman-teman ya, saya langsung aja lebih kepada mengadopsi hal yang menguatkan hati kita, yang menjadi pandu, itu yang harus lebih banyak dibandingkan yang melemahkan hati. Nah jadi teman-teman sekalian, data dan informasi yang ada di kepala kita itu kita jadikan sebagai sebuah yang namanya amunisi daripada sebuah pemahaman. Jadi edukasi, amunisinya itu adalah data dan informasi yang tepat. Nah pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Ketika kecerdasan kita akan pemahaman yang tinggi, akan keimanan yang besar, maka pada saat itu puasa kita jalankan dengan senang hati. Tapi pada saat kita punya pemahaman yang terbatas terhadap kebermanfaatan daripada puasa, nah pada saat itu otomatis badan akan menginstruksikan hal yang lain. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, gimana caranya supaya katupnya tidak terbuka? Caranya sekali lagi teman-teman adalah yuk kita minimalisasi stres. Dan yang kedua mungkin strategi yang ini mungkin sifatnya fisikalitas ya teman-teman, yaitu adalah mengkonsumsikan makanan-makanan yang sifatnya fermentasi, dan juga cuka apel juga salah satu yang bisa teman-teman konsumsikan, dicampur sama air dan sebagainya sebelum mengkonsumsikan makanan. Nah, jadi teman-teman di sini saya cuma mau menyampaikan kepada teman-teman sekali lagi bahwa sesungguhnya kalau seandainya ada satu keyakinan kita yang justru mengarahkan kita kepada jauh dari sehat, kalau bisa di-drop. Kebalikannya, sebuah keyakinan yang sesungguhnya nanti akan mendekatkan kita pada sehat, nah itu diambil. Apakah itu benar, apakah itu salah, nggak ada masalah, karena semuanya what it counts is instruksi. Makanya kenapa teman-teman sekalian, kalau kita bersedia untuk mau belajar sedikit ya tentang pola hidup sehat dan sebagainya, jangan-jangan yang selama ini kita jadikan ancaman, ternyata ketika kita punya cara pandang yang lebih baik, pada saat itu justru malah menjadi kekuatan bagi kita dan sebaliknya. Selamat mencoba.